Apa ada di antara sahabat live yang merasa tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi? Atau mungkin akan sakit kepala kalau kelewatan ritual kopi pagi? Anda tidak sendirian. Di Indonesia konsumsi kopi terus meningkat. Apakah ini pertanda baik? Atau justru kopi jadi biang gangguan kesehatan yang kita alami selama ini? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Di Indonesia, konsumsi kopi terus meningkat. Kita bahkan jadi salah satu negara penghasil dan pengkonsumsi kopi terbesar di dunia. Namun sayangnya, di balik aroma harum dan rasa nikmat yang bangkitkan semangat ini, ada sisi gelap yang jarang kita sadari. Ketika kopi berubah dari kebiasaan jadi ketergantungan, tubuh kita mulai kirimkan sinyal bahaya yang tidak boleh kita abaikan. Apa saja itu? Mari kita telusuri 5 bahaya nyata ketergantungan kopi yang didukung oleh penelitian medis terkini. Yang pertama, gangguan tidur dan insomnia kronis. Wah, Sobat Live, siapa sih yang tidak tahu dampak kopi yang satu ini? Yang jadi pertanyaan, kok bisa kopi ganggu tidur kita? Jadi sahabat Live, kafein dalam kopi ini kalau diminum ini akan bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin di otak kita. Reseptor adenosin ini apa sih? Jadi adenosin adalah zat kimia alami yang menumpuk sepanjang hari dan membuat kita merasa mengantuk. Bayangkan adenosin ini seperti kunci ya sahabat Live, kunci yang masuk ke lubang kunci atau reseptor untuk membuka pintu tidur kita. Nah, kafein bentuknya mirip dengan kunci ini, sehingga ia bisa masuk ke lubang kunci yang sama dan menguncinya dari dalam. Nah, akibatnya kunci asli atau adenosin ini jadi tidak bisa masuk. Hasilnya kita jadi tetap terjaga. Masalahnya, kafein dalam kopi ini memiliki waktu paruh 5 hingga 6 jam dalam tubuh kita. Artinya, jika sahabat Live minum kopi jam 3 sore, setengah dari kafein itu masih ada di tubuh kita jam 9 malam. Bagi pecandu kopi yang minum berkali-kali sehari, kafein bahkan bisa menumpuk di dalam sistem dan akan terus ganggu pola tidur alami kita. Penelitian tahun 2023 yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine temukan bahwa konsumsi kafein lebih dari 400 mg per hari atau setara 4 cangkir kopi bisa kurangi total waktu tidur kita hingga 1 jam dan sekaligus sangat bisa turunkan kualitas tidur REM kita atau Rapid Eye Movement kita. Padahal ini adalah fase tidur yang penting untuk konsolidasi memori dan pemulihan mental kita sahabat Live. Yang kedua, gangguan pencernaan dan peningkatan asam lambung. Tahukah sahabat Live, kopi ini baik yang berkafein maupun yang tidak. Kita sebut decaf atau decaffeinated coffee yang artinya kopi yang telah diproses hilangkan sebagian besar kandungan kafeinnya ini tetap saja sama-sama bisa merangsang produksi asam lambung atau HCl kita melalui beberapa mekanisme. Dengan kita minum kopi yang sudah pasti ada kafeinnya ini bisa tingkatkan pelepasan hormon gastrin yang bisa picu sel-sel parietal di lambung kita ini untuk memproduksi lebih banyak asam. Nah, selain itu, senyawa lain dalam kopi juga seperti katekol dan N-alkanol, 5-hydroxytryptamide, semua ini juga bisa merangsang sekresi asam lambung kita. Jadi bayangkan saja ya, lambung kita ini seperti kantong dengan lapisan pelindung atau mukosa. Jadi asam lambung diperlukan untuk mencerna makanan, tetapi tentunya harus dalam jumlah seimbang. Nah, saat kita minum kopi terus-menerus, ini merangsang produksi asam terutama saat perut kita kosong. Asam berlebih inilah yang bisa rusak lapisan pelindung, sebabkan peradangan gastritis atau bahkan luka terbuka atau ulkus peptikum di perut kita. Dan belum sampai di sini saja sahabat Live. Lebih parahnya lagi, kafein merelaksasi lower esophageal sphincter atau LES kita. Jadi ini adalah otot cincin yang gunanya agar bisa jaga agar asam lambung kita tidak naik ke kerongkongan kita.
Nah, ketika LIS kita ini melemah, asam lambung bisa naik dan sebabkan GERD atau gastroesophageal reflux disease dengan gejala heartburn dan nyeri dada. Studi tahun 2022 dalam Nutrients Journal tunjukkan bahwa konsumsi kopi berlebihan, yaitu lebih dari 3 cangkir per hari, tingkatkan resiko GERD hingga 1,5 kali lipat, terutama pada individu yang sudah memiliki riwayat gangguan pencernaan. Yang ketiga, peningkatan tekanan darah dan risiko kardiovaskular. Sahabat Life, kafein sangat mampu merangsang sistem saraf simpatis kita. Ini adalah bagian dari sistem saraf yang atur respon fight or flight, lawan atau lari. Jadi saat sistem ini aktif, tubuh akan lepaskan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Hormon-hormon ini sebabkan pembuluh darah kita bisa menyempit atau disebut vasokonstriksi. Jadi jantung akan berdetak lebih cepat dan kuat. Tebak hasilnya apa Sobat Life? Tentunya tekanan darah kita akan meningkat. Pada orang yang baru minum kopi, efek ini bersifat sementara ya Sobat Life. Namun pada pecandu kopi, mekanisme adaptasi tubuh pasti bisa terganggu. Penelitian tunjukkan bahwa konsumsi kafein kronis bisa ganggu produksi nitrik oxide, molekul penting yang bantu pembuluh darah kita agar bisa tetap rileks dan elastis. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketergantungan kopi sering dikaitkan dengan peningkatan kadar kortisol atau hormon stres kita. Di mana kortisol yang tinggi secara kronis bisa tingkatkan tekanan darah, sebabkan inflamasi pembuluh darah, dan tingkatkan resiko aterosklerosis atau pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Nah, meta-analisis tahun 2023 yang dipublikasikan di European Journal of Preventive Cardiology temukan bahwa konsumsi kafein yang lebih dari 400 mg per hari meningkatkan resiko hipertensi sebesar 9% dan resiko penyakit kardiovaskular hingga 22% pada individu yang sensitif terhadap kafein. Yang keempat, gangguan kecemasan dan kesehatan mental. Apakah Sobat Life yang sering ngopi sadari ini? Kafein tidak hanya pengaruhi tubuh kita, tapi juga otak kita secara mendalam. Selain memblokir adenosin, kafein tingkatkan pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan glutamat. Zat kimia yang bisa tingkatkan kewaspadaan dan fokus kita, Sahabat Life. Namun masalahnya, peningkatan ini juga bisa picu aktivasi berlebihan pada sistem saraf pusat kita. Coba kita bayangkan, otak kita ini seperti mesin dengan tuas gas dan rem ya. Jadi kafein akan menekan rem atau adenosin, sekaligus menambah gas neurotransmitter stimulan. Nah, pada pecandu kopi, otak akan terus-menerus dalam keadaan high alert. Sistem alarm selalu menyala. Kondisi ini secara neurologis sangat mirip dengan respon kecemasan. Tubuh bekerja seperti kita dalam situasi bahaya, tapi masalahnya ini akan seperti itu dalam jangka yang panjang. Selain itu, kafein juga bisa tingkatkan aktivitas amigdala, bagian otak yang bantu proses rasa takut dan ancaman. Penelitian neuroimaging tunjukkan bahwa konsumsi kafein tinggi bisa buat amigdala kita lebih reaktif terhadap stimulus negatif. Itulah sebabnya pecandu kopi tanpa sadar sering merasa lebih cemas atau mudah panik. Studi longitudinal tahun 2022 dalam Journal of Affective Disorders ditemukan bahwa individu yang konsumsi lebih dari 5 cangkir kopi per hari memiliki resiko 33% lebih tinggi alami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Penelitian lain tahun 2021 juga tunjukkan ada korelasi kuat nih antara ketergantungan kafein dengan peningkatan gejala depresi dan gangguan panik. Yang kelima, gangguan penyerapan mineral dan kesehatan tulang. Pernahkah Sahabat Life terpikir bahwa dengan kebiasaan mengopi ini nantinya merusak tulang kita? Sahabat Life, ini adalah salah satu bahaya yang paling sering diabaikan, di mana kopi ganggu penyerapan mineral penting, terutama kalsium, zat besi, dan zinc. Mekanismenya cukup kompleks ya Sahabat Life, namun bisa dijelaskan dengan sederhana. Jadi kopi ini mengandung senyawa yang disebut tanin dan asam klorogenat.
Senyawa-senyawa ini mengikat mineral di usus dan membentuk kompleks yang tidak bisa diserap tubuh. Jadi ini seperti magnet yang menempel pada mineral dan bisa cegah mineral masuk ke aliran darah kita. Kafein juga tingkatkan ekskresi kalsium melalui urin, sahabat life. Jadi bukan hanya kurangi penyerapan, tapi juga bisa tingkatkan pengeluarannya. Nah ini bahaya berarti ya sahabat life. Kenapa? Ya karena kalsium adalah mineral kunci untuk kekuatan tulang kita. Jadi ketika asupan kalsium tubuh kita akan berkurang atau rendah secara kronis, tubuh kita akan ambil kalsium dari tulang kita demi jaga level kalsium darah tubuh kita tetap stabil. Nah, proses ini kalau berlangsung bertahun-tahun, ini bisa sebabkan osteopenia atau penurunan kepadatan tulang. Kita akan akhirnya berlanjut akan ke osteoporosis atau tulang keropos dan mudah patah. Penelitian tahun 2020 di American Journal of Clinical Nutrition temukan bahwa wanita postmenopause yang mengkonsumsi lebih dari 3 cangkir kopi per hari tanpa suplementasi kalsium bisa memiliki resiko 23% lebih tinggi alami fraktur pinggul. Studi lain tahun 2023 tunjukkan bahwa konsumsi kafein tinggi dikaitkan dengan penurunan kepadatan mineral tulang pada remaja dan dewasa muda. Sobat Life, bahaya ketergantungan kopi bukan dongeng semata. Ini adalah masalah kesehatan yang nyata dan serius, meskipun sering dianggap remeh. Dari gangguan tidur, masalah pencernaan, peningkatan resiko kardiovaskular, gangguan kesehatan mental hingga dampak jangka panjang pada kesehatan tulang. Semua efek kumulatif ketergantungan kopi ini tidak boleh kita abaikan. Bagi sahabat life yang bukan pengguna kopi, hindarilah minum kopi. Namun, bagi sahabat life yang sudah terlanjur terbiasa konsumsi kopi, kunci utamanya adalah moderasi. Sahabat life, nikmati kopi, tetapi jangan sampai kopi yang mengendalikan kita. Demikian pembahasan kita, semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa follow sosial media kami dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.